Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Aulia Rahma dari kelas percepatan SMA 1 Kudus. Kali ini aku mau menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ishak yang patut kita contoh. Simak baik-baik ya. Yang pertama, Nabi Ishak memiliki sifat yang sabar. Jadi Nabi Ishak ini memiliki kaum yang bernama kaum Kanaan. Kaum ini mengingkari perintah Allah serta menyembah berhala. Kaum ini juga seringkali mengejek dan membantah dakwah Nabi Ishak. Tetapi Nabi Ishak tetap tenang dan sabar, tidak marah dan terus saja berdakwah hingga akhir hayatnya. Yang patut kita jadikan contoh ini kesabarannya. Sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri dari keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Contohnya seperti Nabi Ishak tadi. Walaupun kaumnya sering mengejeknya, tetapi beliau tetap sabar dalam menghadapi hal tersebut. Begitupun dengan kita. Jikalau dengan ada teman atau orang lain yang menjelek-jelekkan kita dan berkata yang tak sepantasnya kepada kita, hendaklah kita menahan diri, hendaklah kita sabar. Jangan malah melawannya atau saling mengejek satu sama lain. Jangan juga menanam dendam padanya, karena hal tersebut hanya bisa menimbulkan sesuatu yang lebih buruk. Lebih baik kita doakan saja mereka sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, Nabi Ishak sangat menyayangi keluarganya. Nabi Ishak itu sangat menyayangi keluarganya. Begitu juga sebaliknya, keluarganya juga mencintai Nabi Ishak. Sifat yang harus kita teladani yaitu menyayangi keluarga. Apa perlunya sih menyayangi keluarga? Mengapa kita harus menyayangi keluarga? Ya karena keluarga adalah orang-orang yang membimbing, menyayangi, merawat kita, dan membesarkan kita. Maka dari itu, kita wajib menyayanginya sehingga keadaan keluarga selalu bahagia dan harmonis. Keluarga merupakan sosok penting dalam kehidupan kita. Kalau misal kita mengalami sebuah kesulitan nih, pasti keluarga senantiasa membantu kan? Maka dari itu kita harus saling menyayangi dengan keluarga. Dengan begitu, tali persaudaraan tak akan pernah putus dan akan terus menjadi sebuah keluarga yang utuh dan juga harmonis. Kedua, Nabi Ishak itu taat kepada orang tua. Selama hidupnya, Nabi Ishak selalu taat kepada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Tak pernah sekalipun membantah perkataan atau memaki orang tuanya, karena beliau tahu orang tua yang membesarkannya, orang tua lah yang menjaganya, dan orang tua lah yang senantiasa mendoakannya. Sehingga wajib untuk ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu taat dan menghormati orang tua dimanapun dan kapanpun. Apabila tidak taat ataupun tidak menghormati orang tua, maka bisa dikatakan sebagai anak durhaka. Hayo, siapa di sini yang masih sering ngebantah orang tuanya kalau disuruh-suruh? Atau siapa yang masih sering nggak patuh pada orang tuanya? Buat kalian-kalian yang masih sering melakukan hal-hal tersebut atau hal lain yang bisa menyakiti perasaan orang tua, jangan gitu lagi ya. Bayangin nih, betapa hancurnya hati orang tua jika anak yang ia sayangi, ia besarin dari kecil, tapi bertindak tidak sepantasnya pada dirinya. Bahkan mengucap kata ah aja itu nggak boleh loh. Larangan berkata ah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Maka, sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tidak taat pada orang tua itu salah satu dosa besar loh. Balasan yang akan diterima oleh anak durhaka juga sangat mengerikan, yaitu dijauhkan dari kenikmatan surga. Jadi semua, ayo kita teladani sikap Nabi Ishak yang ini. Taat pada orang tua itu yang seperti apa sih? Taat pada orang tua itu seperti tidak meninggikan suara di hadapan atau di depan orang tua, menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua, mematuhi dan melaksanakan perintah orang tua. Dan yang paling sederhana nih, tapi seringkali kita lupakan, yaitu berpamitan ketika akan berpergian. Yang keempat, Nabi Ishak adalah pribadi yang ramah. Nabi Ishak itu tidak hanya ramah pada orang-orang terdekatnya aja, tapi dengan siapapun itu. Karena pribadinya yang ramah itu, Nabi Ishak banyak disukai oleh banyak orang yang sehingga banyak yang tertarik pada dakwah beliau. Sebagai contoh nyata nih, orang yang memiliki sifat ramah tamah biasanya suka senyum jika ia bicara ataupun bertemu dengan orang lain, baik orang yang sudah dikenalnya maupun orang asing sekalipun.
Orang yang ramah itu juga akan menyapa lebih dahulu sebelum ia disapa. Selain itu, dirinya senantiasa akan berbicara dengan baik dan sopan. Bersikap ramah juga bisa membuat orang lain menjadi lebih semangat dan akan menyegani kita, sehingga kita bisa mendapatkan teman baru. Pada akhirnya, bersikap ramah terhadap orang lain itu juga akan menolong kita merasa lebih baik. Saat kita menyebarkan cinta kasih dengan bersikap ramah kepada orang lain, maka akan membuat orang itu bahagia. Sehingga sebaiknya kita tanamkan sifat ramah kepada siapapun pada diri kita mulai dari sekarang. Yang kelima, Nabi Ishak adalah sosok yang bijak. Jadi Nabi Ishak ini memiliki dua orang putra bernama Isyuh dan Yakub. Nah, dua orang ini adalah saudara kembar. Pada suatu hari, Yakub itu membantu orang tuanya terkait dengan urusan rumah. Lalu Nabi Ishak mendoakan Yakub, "Nak, semoga keturunan-keturunanmu bisa menjadi seorang nabi atau utusan Allah." Nah, Isyuh tuh gak sengaja dengar ayahnya doain saudara kembarnya itu. Lalu ia tuh mulai marah. Ia cemburu pada Yakub dan ingin segera menyingkirkannya. Nabi Ishak yang mengetahui persaudaraan yang tidak sehat antara putranya ini, lalu memerintahkan Yakub untuk tinggal bersama pamannya, yaitu Laban. Dengan begitu, perselisihan antara Isyuh dan Yakub tak pernah terjadi sebab Yakub telah aman di rumah pamannya yang jauh dari rumah. Hal yang dilakukan oleh Nabi Ishak ini adalah sesuatu yang bijak, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan di sini. Sikap bijaksananya ini patut untuk kita contoh. Bijaksana itu tuh artinya sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Cara-caranya nih untuk jadi pribadi yang bijak yaitu berpikir sebelum berbicara, bersikap adil dan tidak egois, selalu mencoba memahami orang lain, serta tidak bertindak impulsif. Dengan menjadi sosok yang bijaksana, kita itu akan lebih dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Dengan bersikap bijaksana juga akan menciptakan keadilan di masyarakat dan lingkungan. Cukup sekian penjelasan tentang keteladanan Nabi Ishak dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.